Ketoknya lemes tapi kok kuat suwi. Kayak Kang Hafid kan. Atof yaitu kata sambung. Harus dan biasanya atof ini ditemui ada huruf atofnya seperti wawu, au, dan saudara-saudaranya. Contoh Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid wa Amron dan Amr. Ini yang disebut ma'tuf alaih. Ini huruf atof. Ini yang disebut ma'tuf yang mengikuti. Jadi Zaidun ini, jadi Amrun ini mengikuti Zaid. Dan jika yang diikuti atau ma'tuf alaihnya ini rofa, maka yang mengikuti juga harus rofa, menyesuaikan apa yang diikuti. Yang kedua saya akan menjelaskan badal. Badal yaitu kata ganti. Dan badal ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu badal kul mingkul. Badal yang menunjukkan keseluruhan dari fa'il. Contoh ini otaknya semangat tapi agak lemes. Muhib jangan ngantuk. Badal kul mingkul yaitu badal yang menunjukkan keseluruhan. Contoh Ja'a datang sopo Zaidun Zaid akhuka yo saudaranya Zaid. Jadi akhuka ini jadi datang, saudaranya Zaid ini datang dan seluruh itu dari matanya, rambutnya, anggota badannya itu semua saudaranya Zaid. Itu yang dimaksud dari keseluruhan badal kul mingkul. Yang putri yang semangat. Nanti buat mie sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu badal ba'du mingkul. Contoh akaltu al-lahma niswahu. Akaltu mangan sopo ingsun, makan siapa saya, al-lahma pada daging, niswahu ing separone daging. Iya. Badal yang nggih. Badal. Nggih, iya separone daging. Ba'du mingkul, kenapa dinamakan ba'du mingkul? Yaitu badal yang menunjukkan sebagian. Dan niswahu ini dan dagingnya ini dimakan separuh. Oleh karena itu dinamakan badal ba'du mingkul.
karena menunjukkan sebagian. Yang ketiga yaitu badal istimal. Badal yang menunjukkan bidang keahlian atau profesi. Contoh, Ja'a Zaidun ilmuhu. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid ilmu hiya ilmune Zaid. Jadi Zaid ini datang, yang datangnya itu terlihat ilmunya, kewibawaannya. Dan badal ini menyesuaikan posisinya di jumlah. Kalau yang posisinya itu menjadi fa'il maka menyesuaikan doma, kalau posisinya maf'ul maka menyesuaikan maf'ul. Yang keempat yaitu badal golat. Badal yang salah tapi dibenarkan. Contoh, Ja'a Zaidun Amrun. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid titik oh Amr yang datang. Yaitu badal yang salah tapi dibenarkan. Yang kelima yaitu badal idrob. Badal yang salah tapi tidak dibenarkan, tapi langka ini. Ja'a Zaidun Ja'a teko sapa Zaidun Zaid, padahal yang datang Amr, tapi tetap bersikeras yang datang itu Zaid. Padahal yang datang Umar. Jadi badal yang salah tapi tidak dibenarkan. Yang ketiga yaitu taukid. Taukid yaitu penguat. Perlu diketahui lafadz-lafadz taukid yang masyhur itu seperti nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Itu lafadz-lafadz yang masyhur. Rata-rata ditemui dalam teks berbahasa Arab. Contoh, Ja'a datang siapa rajulun wong lanang, nafsuhu yo awak dhewene rajul. Jadi nafsuhu ini menguatkan posisi rajul datang. Selanjutnya saya akan menerangkan bab na'at. Na'at yaitu kata sifat. Agar dapat mengetahui na'at, yaitu bisa dilihat dari 10 ciri dari 4 hal. 4 atau 5? 4 hal. 4. Dan na'at ini dibagi menjadi 2.
naat hakiki dan naat sababi. Kalau naat hakiki ini yaitu naat yang langsung mensifati man'utnya. Dan naat ini bisa dilihat dari 10 ciri dari 4 hal. Yang pertama yaitu dari i'rabnya. Rofa, nasab, jer. Yang kedua bisa dilihat dari mufrad, tasniyah, jamak. Yang ketiga bisa dilihat dari mudzakkar muannasnya. Yang keempat bisa dilihat dari ma'rifat nakirahnya. Contoh, ja'al gulamul fadilu. Ja'a teka sapa al gulamu wong lanang al fadilu kang duweni kautamaan. Jadi ini harus dilihat dari 10 ciri dari 4 hal. Harus dilihat dari rofa nasab jernya. Al-gulamu dibaca rofa, maka al-fadilnya juga harus dibaca rofa. Al-gulamu ini mufrad, maka naatnya juga harus mufrad. Dan al-gulamu ini menunjukkan mudzakkar, maka naatnya juga harus mudzakkar. Man'utnya ini ma'rifat, maka naatnya juga harus ma'rifat, menyesuaikan. 10 ciri dari 4 hal. Yang selanjutnya saya akan menerangkan naat sababi. Satu kitab dikhatamkan semalam. Luar biasa. Naat sababi yaitu naat yang tidak langsung mensifati man'utnya. Dan naat sababi ini bisa dilihat dari 5 ciri dari 2 hal. Kalau sarafnya dikuasai seperti menguasai nahunya begini, Jamal alim bang. Kahliya. Bisa dilihat dari rofa nasab jer. Yang kedua bisa dilihat dari ma'rifat nakirah. Contoh,
Jaa, sapa rajulun wong lanang. Karimun yang mulia, sapa abuhu bapake rajul. Jaa teka sapa Zaidun Zaid. Jaa teka sapa rajulun wong lanang. Karimun kang mulya, sapa abuhu bapake rajul. Itu gudi banget. Yang untuk gudi daun itu. Proporsi ya? Oh, saya kira kata. Jadi ini harus menyesuaikan 5 ciri dari 2 hal. Rajulun ini rofa, maka naatnya juga harus rofa. Lah rajulun ini nakiroh, maka naatnya juga harus nakiroh. Oke, jadi bojomu kudu setia nunggu nang omah saat kamu mengajar. Karena nggak datang-datang ngajar, istrinya udah nunggu lama di rumah. Semangat. Bagus. Cintanya ilmu tinggi Kang Selma. Diikuti ya. Tapi lemesnya aja. Semangat. Jika naatnya ini menunjukkan muzakkar, maka isim zahirnya Semangat sekarang. Ya. juga harus muzakkar. Iya. Itu yang dimaksud naat. Contoh lagi. Jaa rajulun Mungkin kalau ada di mana? Oh, dari situ. Iya, dari sana ya. Jaa teka sapa rajulun wong lanang. Karimatun kang duweni kamulyaan sapa umuhu ibuke rajul. Asar yang sabar ya. Nanti alim sendiri bisa ya. Amin. Kan baru berapa hari? 2 hari ya. Rajulun ini man'ut. Karimatun ini naat. Umuhu ini isim dhahir. Jadi kalau man'utnya ini rofa, maka naatnya harus rofa. Kalau man'utnya ini nakiroh, maka naatnya juga harus nakiroh. Dan naatnya ini berupa mu'annas, maka isim dohirnya juga harus menyesuaikan naatnya mu'annas. Jangan dipaksa. Kalau masih teruskan, kalau sekiranya